Dulu dia berdiri di depan restoran ini dengan dada membusung, mengaku pemilik tunggal. Kini, di tempat yang sama, aku berdiri dengan segayung sambal di tanganku dan harga dirinya di kakiku. Kadang, orang yang merebut milikmu hanya sedang menyiapkan panggung untuk kehancurannya sendiri. Kalau kamu pernah merasa disakiti, tapi memilih diam, kisah ini untukmu. Tulis di kolom komentar pengalamanmu. Jangan lupa subscribe, karena setiap harinya aku akan bawa cerita tentang perempuan yang bangkit dengan tenang, tapi mengguncang dunia. Hujan baru saja berhenti ketika aku memarkir mobil di depan restoran yang dulu kubangun dengan seluruh cinta dan keringatku. Aroma tanah basah masih menempel di udara, bercampur dengan wangi masakan dari dapur yang dulu begitu akrab di tanganku. Aku tersenyum kecil. Sudah seminggu aku tidak datang ke sini. Ada rasa rindu, tapi juga getir yang sulit dijelaskan. Belum sempat aku membuka pintu mobil, seseorang berlari keluar dari dalam restoran. Wajahnya memerah, kemejanya rapi, tapi tatapan matanya menusuk seperti pisau. Suamiku, Arga. Suara langkahnya cepat, hampir terburu-buru, seperti ingin memastikan sesuatu sebelum aku sempat melangkah lebih jauh. Restoran ini bukan milikmu lagi, katanya keras. Suaranya menggema di parkiran yang sepi. Kalimat itu menamparku lebih kuat dari angin sore yang berembus. Untuk sesaat, aku hanya menatapnya. Bukan dengan marah, tapi dengan tatapan seseorang yang sudah lelah memperjuangkan hal yang seharusnya tidak perlu dipertahankan. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Senyum yang mungkin baginya tampak seperti tanda menyerah. Tapi sebenarnya, tanda dimulainya sesuatu yang jauh lebih besar. Arga menatapku sinis. Kau tidak dengar ya? Semua ini sudah atas namaku. Kau tak punya hak lagi datang ke sini. Ini bukan tempatmu. Aku menghela napas panjang. Dulu, di tempat yang sama, dialah yang memohon padaku agar mau membuka restoran bersama. Dulu, tangannya yang menggenggam tanganku, meyakinkan bahwa kami akan membangun mimpi berdua. Lucu, sekarang dia berdiri di depan pintu yang dulu kami cat bersama, mengusirku seperti pengunjung tak diundang. Aku menatap papan nama restoran itu. Rasa dan Rasa, nama yang kami pilih karena katanya cinta kami punya dua rasa, manis dan pedas. Ternyata aku salah. Rasa yang tersisa hanya getir. Tanpa berkata apapun, aku menutup pintu mobil. Baiklah, kataku pelan. Kalau memang begitu, aku akan pergi. Arga tersenyum miring, puas. Ia pikir aku menyerah. Ia pikir aku akan menangis atau berlutut memohon agar diberi sedikit sisa dari apa yang dulu jadi milikku. Tapi ia tidak tahu, senyumku bukan tanda kalah. Itu tanda aku sudah siap. Karena seminggu dari hari itu, saat semua pelanggan duduk menikmati makan siang mereka, aku akan kembali. Dan hari itu bukan hanya aroma sambal yang memenuhi udara, tapi juga aroma malu dari seorang pria yang mengira ia bisa merebut segalanya tanpa membayar harga. Aku masih ingat hari pertama ketika ide restoran itu lahir. Kami duduk di warung kecil pinggir jalan, makan nasi goreng dengan lauk seadanya. Arga menatapku dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang baru saja menemukan mimpi. Bayangkan Ra, katanya sambil menggambar sesuatu di tisu. Sebuah restoran yang menyajikan masakan rumahan, tapi elegan. Tempat di mana orang bisa merasakan cinta dari setiap suapan. Aku tersenyum waktu itu. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa cinta bisa jadi pondasi bisnis. Bahwa kesetiaan bisa jadi bahan utama kesuksesan. Betapa polosnya aku. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku menjual perhiasan peninggalan ibu dan mengambil pinjaman kecil. Arga berjanji akan menambah modal, tapi yang datang hanyalah kata-kata. Akhirnya, dengan uang hasil tabunganku dari bertahun-tahun bekerja di butik,
Aku membuka restoran itu sendiri. Aku yang merancang menunya. Aku yang melatih koki pertamaku. Aku yang berdiri di dapur sampai larut malam, memotong cabai sampai mataku pedih. Sementara Arga sering datang hanya untuk duduk di pojokan, menggulir ponsel, dan berkata, "Tenang saja, aku bagian strategi." Strategi? Entah strategi apa. Yang ku tahu, saat restoran mulai ramai dan pelanggan datang silih berganti, Arga mulai berubah. Dulu ia sering memelukku sambil berkata, "Kau hebat, Ra." Sekarang, yang keluar dari bibirnya adalah, "Kalau tanpa aku, restoran ini nggak bakal bisa sebesar ini." Aku diam. Aku pikir itu hanya lelah. Aku pikir, seperti biasa, aku tinggal sabar. Tapi kesabaranku mulai terkikis ketika aku melihat hal-hal kecil yang berubah. Seperti senyum Arga yang terlalu manis saat berbicara dengan salah satu pelayan baru. Seorang gadis muda bernama Nisa. Awalnya, aku menepis perasaan itu. Aku menolak menuduh tanpa bukti. Namun, malam itu, ketika aku masuk ke ruang kantor dan menemukan 2 gelas kopi masih hangat di atas meja, sementara Arga bilang, sedang meeting, dadaku seakan diremas dari dalam. Aku tidak marah. Belum. Aku hanya menatap tanda-tanda kecil itu sambil menahan air mata. Tapi yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan cintanya, melainkan ketika ia mulai menyentuh sesuatu yang paling berharga bagiku, kerja kerasku. Beberapa hari kemudian, ia menyerahkan sebuah map berisi dokumen. "Ini cuma urusan pajak, Ra. Tanda tangan aja, biar aku urus semua," katanya lembut, menatapku dengan senyum yang dulu selalu menenangkan. Dan bodohnya, aku percaya. Aku tanda tangani tanpa membaca. Baru kusadari belakangan, itu bukan dokumen pajak, itu surat peralihan kepemilikan. Dalam sekejap, semua yang kubangun, restoran, nama, bahkan reputasi, resmi atas nama suamiku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur. Piring-piring bersih berjejer rapi, lampu gantung berayun pelan. Tanganku gemetar memegang surat itu. Aku tidak menangis. Tidak malam itu. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan bahwa diam bukan lagi bentuk kesabaran. Diam kali ini akan jadi senjata. Hari-hari setelah aku tahu restoran itu bukan lagi milikku, berjalan seperti kabut. Aku masih datang setiap pagi, bukan sebagai pemilik, tapi sekadar istri yang ikut bantu. Setiap kali melangkah masuk, rasanya seperti berjalan di rumah. Sendiri, tapi harus meminta izin untuk menyentuh dindingnya. Arga mulai jarang bicara. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kantor bersama Nisa, perempuan berambut panjang yang dulu kukira hanya karyawan sementara. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Tapi setiap kali melihat senyum mereka, ada sesuatu yang bergetar di dalam dadaku. Bukan cemburu, tapi firasat. Suatu malam, setelah restoran tutup, aku lupa membawa pulang ponselku yang tertinggal di meja kasir. Aku kembali sekitar pukul 11 malam. Semua lampu sudah dimatikan, kecuali satu. Di ruang kantor Arga. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat bayangan 2 orang. Suara mereka samar, tapi cukup jelas. "Mas yakin nggak apa-apa kalau Mbak Rara tahu?" "Tenang aja." Suara Arga lirih, tapi tegas. Dia terlalu polos. Lagian semua dokumen sudah aman. Sekarang, restoran ini milik kita. Kita. Kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Aku tidak menunggu akhir percakapan. Aku mundur perlahan. Takut kalau langkahku yang goyah terdengar. Begitu sampai di parkiran, aku bersandar di pintu mobil, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Dingin sekali. Sejak malam itu, aku berhenti menatapnya dengan cinta. Aku menatapnya dengan tenang. Tenang yang hanya dimiliki orang yang sedang menyusun rencana. Aku mulai menyelidiki. Diam-diam, ku pelajari kembali semua berkas restoran. Ku itansi, nota supplier, bahkan laporan keuangan.
Dan di sana, aku menemukan jejak yang menjijikkan. Nama Nisa muncul di beberapa transaksi besar, padahal ia hanya karyawan biasa. Ia bukan sekadar asisten. Ia sudah jadi bagian dari permainan kotor Arga. Aku tidak konfrontasi. Aku tahu, mereka ingin aku bereaksi. Mereka ingin aku marah, histeris, membuat kesalahan yang bisa mereka gunakan untuk menyingkirkanku sepenuhnya. Tapi aku tidak akan memberi mereka panggung itu. Sebaliknya, aku mulai bicara dengan diam. Kupanggil supplier lama dan kukatakan, aku ingin membeli bahan masakan dengan nama pribadi, bukan restoran. Mereka heran, tapi menuruti. Aku mulai menghubungi investor lama, orang-orang yang dulu percaya padaku sebelum nama Arga muncul di mana-mana. Pelan-pelan, aku membangun sesuatu yang baru, bukan restoran, tapi jaringan kepercayaan. Sementara itu, Arga makin sombong. Ia mulai memposting foto bersama Nisa di ruang kerja, seolah ingin menunjukkan tim sukses barunya. Komentar orang-orang, pasangan yang serasi. Aku hanya tersenyum melihatnya. Serasi. Mungkin untuk sesaat, tapi nanti mereka akan tahu seperti apa rasa sambal yang sebenarnya. Hari itu restoran sedang ramai-ramainya. Aroma sambal goreng tercium sampai keluar halaman. Tawa pelanggan bercampur dengan suara musik pelan dari speaker. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tapi dari dalam, semuanya retak. Arga duduk di ruang kantor bersama Nisa. Pintu sedikit terbuka. Aku melangkah masuk pelan, membawa laporan keuangan bulanan. Mas, ini laporan yang minta ditandatangani. Ucapku tenang. Arga menatapku sekilas. Wajahnya datar. Taruh aja di meja. Aku lagi sibuk. Nisa menatapku. Senyum tipisnya seperti duri. Nanti aku bantu tanda tanganin, Mbak. Aku menatap balik dan berkata lembut. Oh, maaf, Nisa. Tapi ini laporan keuangan. Cuma pemilik yang boleh tanda tangan kan? Sekilas, aku melihat Arga menelan ludah. Ia tahu aku sedang menancapkan sindiran. Aku berbalik, keluar dari ruangan. Tapi mataku sempat menangkap selembar map coklat di meja. Terbuka sedikit. Di pojok kertasnya tertulis namaku. Rasa penasaran itu menahan langkahku. Tapi aku tahu, bukan hari ini waktunya. Malamnya, ketika restoran sudah tutup, aku kembali lagi dengan kunci cadangan. Lampu kantor masih menyala, tapi kosong. Meja Arga penuh tumpukan dokumen, nota, dan map. Tanganku gemetar saat membuka map coklat tadi. Di sana tertulis sesuatu yang membuat nafasku berhenti sesaat. Perjanjian kerja sama, alih hak kepemilikan restoran Rasa dan Rasa kepada Arga Pratama. Ditandatangani oleh Raras Ayuningrum dengan tanda tanganku di bawahnya. Itu tanda tanganku. Tapi aku tidak pernah menandatangani dokumen ini. Kepalaku berputar, jari-jariku dingin. Aku ingat malam ketika ia membawakan map pajak. Aku ingat senyum tenangnya. Aku ingat caranya meyakinkanku untuk menandatangani tanpa membaca. Dan kini, semuanya jelas. Bukan pajak yang ia urus, tapi pengkhianatan dengan legalitas sempurna. Aku menatap tanda tangan itu lama sekali. Setiap lengkung hurufnya terasa seperti cambuk di dadaku. Rasanya campur aduk, marah, kecewa, jijik. Tapi di balik semua itu, ada rasa yang lebih kuat. Kesadaran bahwa aku sudah dibohongi oleh orang yang dulu kupilih untuk kujaga. Tanganku perlahan mengepal. Aku tahu, menangis tidak akan mengubah apapun. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku biarkan air mataku jatuh. Bukan karena kalah, tapi karena aku tahu esok aku akan bangkit. Aku menyalakan laptop kantor dan memindai semua dokumen itu. Menyimpannya dayam-dayam ke flash disk. Lalu kutulis satu surat kecil di kertas nota. Kulipat rapi dan kutinggalkan di meja Arga. Hanya satu kalimat di sana. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu. Sekarang giliranku. Besoknya,
Arga datang pagi-pagi, wajahnya tenang seperti biasa. Ia tidak tahu aku sudah membuka semua rahasianya. Ia menatapku dengan tatapan congkak itu lagi. Tatapan seorang pemenang yang belum sadar bahwa ia sedang berdiri di ujung jurang. "Kenapa menatapku begitu, Rah?" katanya setengah mengejek. Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Aku hanya sedang mengingat sesuatu yang nanti akan kau lupakan." Ia tertawa kecil, tidak paham maksudku. Dan di detik itu, aku tahu permainan sudah dimulai. Sore harinya, aku menemui pengacara lama ayahku. Kuserahkan semua dokumen yang kupindai, juga surat tanda tanganku yang disalin tanpa izin. Pengacara itu membaca pelan, lalu menatapku dengan mata penuh rasa hormat. "Kalau ini benar terjadi, Bu Rara," katanya tenang, "dia bukan hanya mengambil milik Anda, dia mencuri dengan cara yang sangat halus." Aku mengangguk, "Dan aku akan ambil semuanya kembali. Bukan dengan air mata, tapi dengan fakta." Malam itu, aku pulang dengan langkah ringan. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya satu keyakinan. Waktu akan mengembalikan semuanya padaku. Dan aku akan menunggu dengan senyum yang sama, seperti hari ketika ia berkata, "Restoran ini bukan milikmu lagi." Aku datang ke restoran keesokan harinya, seperti biasa. Tersenyum pada karyawan, menyapa pelanggan, memastikan semua berjalan lancar. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu, ada bara yang menyala pelan di dalam dada. Arga berdiri di depan kasir, berbicara dengan Nisa sambil tertawa kecil. Tawanya renyah, tulus, setidaknya tampak begitu bagi yang tidak tahu apa-apa. Tapi bagiku, suara itu terdengar seperti ejekan. Suara seorang pencuri yang berpikir dunia tidak akan pernah menangkapnya. "Sayang, tolong nanti cek pembukuan ya," katanya padaku tanpa menatap. Aku mengangguk tenang. Tentu, seperti biasa. Ia tak sadar bahwa aku sudah mengkopi semua file pembukuan itu semalam. Hari-hari berikutnya, aku jalani seperti orang yang lupa rasa marah. Aku tersenyum lebih banyak. Aku menuruti setiap perintahnya. Kadang, aku sengaja terlihat sibuk dengan urusan dapur, agar ia merasa aman. Karena hanya orang bodoh yang menyerang saat musuh masih waspada. Aku memilih jadi badai yang diam, yang menunggu langit cukup tenang untuk datang menghantam. Tapi bukan berarti amarah itu tak pernah muncul. Kadang, saat aku mencuci piring sendirian, setelah restoran tutup, aku terdiam lama di depan wastafel. Air panas mengalir, tapi tanganku dingin. Dalam kepalaku muncul bayangan semua malam yang kami lalui bersama. Saat aku memotong bawang, sementara ia memelukku dari belakang. Saat kami merayakan pelanggan pertama dengan 2 piring sambal teri. Kini semua itu tinggal kenangan yang busuk, seperti sambal basi yang disembunyikan di balik wangi masakan baru. Suatu sore, Nisa menatapku sambil tersenyum manis. "Mbak, aku bantu plating ya, biar lebih cepat." Aku menatapnya sekilas. "Boleh, tapi hati-hati. Ya, sambalnya lagi pedas hari ini." Dia tertawa, tidak sadar bahwa kalimatku punya makna lain. Malam itu, aku menulis di buku catatan kecil yang selalu kusimpan di bawah bantal. Halaman berikutnya, kuisi dengan daftar pendek. 1. Bukti dokumen palsu. 2. Rekening restoran lama. 3. Data transaksi atas nama Nisa. 4. Surat pengalihan saham lama. 5. Waktu yang tepat. Aku menatap daftar itu lama sekali, lalu menulis satu kalimat di bawahnya. Amarah yang ditelan tidak lenyap. Ia hanya menunggu waktu untuk menyalakan api dengan cara yang paling tenang. Keesokan paginya, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan lagi menjadi korban dalam kisah ini. Jika Arga memilih menipu, maka aku akan mengajarinya arti kehilangan. Dan aku tidak butuh balas dendam dengan tangan kotor. Aku akan melakukannya dengan tangan bersih, di depan semua orang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi aku tahu sesuatu sedang berubah. Tatapan karyawan padaku
kini lebih hormat. Seolah mereka tahu siapa sebenarnya yang menjalankan tempat ini. Bahkan, beberapa pelanggan lama masih memanggilku Bu Rara dengan hangat. Dan setiap kali Arga mendengar itu, wajahnya mengeras. Ia tahu, tanpa aku, restoran ini hanyalah bangunan dengan dapur yang dingin. Aku menatapnya sekali lagi sore itu. Saat ia berbicara di depan pelanggan, dengan penuh percaya diri, ia tidak sadar. Di balik punggungnya, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku tahu tanggalnya, momennya, bahkan menunya. Dan di hari itu nanti, di tengah tawa para pelanggan, di bawah lampu gantung yang dulu kupilih sendiri, bukan lagi cinta yang akan disajikan di atas meja, tapi pembalasan dalam wujud semangkuk sambal panas yang akan membuat semua orang menatapnya dengan jijik dan heran. Aku menutup buku catatan itu dengan tenang malam itu, lalu berbisik pelan pada diriku sendiri. Sabar sedikit lagi, Rara. Sebentar lagi, giliranmu. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kota masih basah oleh embun. Dunia terasa hening, seolah memberi ruang untuk rencana yang harus kususun. Aku menyeduh kopi, duduk di meja kecil dekat jendela, dan membuka laptop. Di layar, daftar nama-nama yang kutinggalkan bertahun-tahun, lalu supplier yang pernah percaya, investor kecil yang dulu menerima nasihatku. Langkah pertamaku sederhana, mengumpulkan saksi dan bukti. Kupanggil Pak Hadi, supplier cabai yang sudah kerja sama sejak awal. Aku datang berpura-pura ingin membeli stok biasa, berbasa-basi seperti pelanggan lama. Saat ia membuka pembicaraan, aku mendengar suaranya melebur dengan kenangan kisah tentang dulu ketika aku menunggak sedikit karena modal. Dan bagaimana ia tetap percaya pada janjiku. Aku butuh bukti bahwa ada pemilik asli, kataku pelan. Bukan hanya kotek kata di atas kertas. Ia mengangguk, lalu menjanjikan sesuatu. Bukti transaksi lama, nota pembelian yang tak sanggup dipalsukan. Lalu kuhubungi investor lama, Bu Santi, yang dulu sempat menolak tawaran Arga karena ia lebih percaya padaku. Aku tidak mau berurusan dengan drama keluarga, Rara, katanya di telepon. Tapi kalau ada bukti yang jelas, aku akan bantu pertemukan orang yang tepat. Aku menutup telepon dengan perasaan sedikit lega, karena cinta tak selalu hadir dalam bentuk romantis. Kadang, cinta adalah jaringan manusia yang adil. Selanjutnya aku bertemu pengacara bukan di kantor hukum megah, tapi di sebuah kafe kecil. Ia membaca berkas yang kuberikan dengan seksama. Salinan dokumen palsu, bukti transaksi, rekening yang menyalurkan dana ke nama Nisa. Wajahnya berubah serius. Ini bukan hanya penggelapan sederhana, ucapnya. Ini modus yang rapi. Kita bisa menggugat, dan kita bisa membuka rekam jejak finansialnya. Aku mengangguk. Buat saja panggungnya. Aku yang akan berdiri di belakang layar. Sambil merangkai bukti, aku juga menyiapkan aktingku di rumah dan di restoran. Di depan Arga, aku tetap menjadi istri penurut, sering salah paham, tampak lelah, mudah diabaikan. Aku biarkan Nisa merajai ruang-ruang kecil yang dulu jadi tempatku. Mereka semakin percaya diri, semakin lengah. Itu yang kubutuhkan. Orang yang terlalu yakin biasanya lupa menutup pintu kecil yang jadi celah kejatuhannya. Di dapur aku mengubah sedikit hal yang tampaknya remeh. Aku memastikan setiap bahan yang keluar dari gudang tercatat atas namaku. Sehingga ketika saatnya tiba aku perlu menunjukkan bahwa rantai suplai dan reputasi sebenarnya milikku. Semua data itu akan berbicara. Malam-malamku kini dihabiskan merangkai jadwal. Kapan bakti-bakti akan diumumkan, siapa yang harus dipanggil, dan bagaimana reaksi publik akan dikendalikan. Aku menulis skenario kecil. Siapkan foto-foto lama ketika aku dan Arga bekerja bersama. Bungkus itu dalam presentasi singkat untuk investor dan pers. Sertakan pula testimoni dari karyawan lama yang tahu siapa yang selalu mengabdi untuk restoran. Ketika semua rencana dasar telah terpasang, aku menaruh satu kartu lagi di meja. Sebuah undangan reuni kecil
untuk pelanggan lama, dengan catatan, perayaan kecil, pembaruan menu, dan terima kasih pelanggan. Aku tahu mereka akan datang, dan tahu juga bahwa Arga akan bersikap pemenang di depan mereka. Itu yang kuinginkan, panggung penuh saksi. Di malam terakhir sebelum eksekusi, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak tenang, namun mataku menyimpan redam bara yang tak terlihat. Aku tidak ingin menghancurkan. Aku berbisik, aku hanya ingin keadilan. Dan keadilan kadang butuh panggung, supaya semua orang bisa melihat kebenaran. Keesokan harinya, aku akan berjalan memasuki restoran dengan senyum yang sama seperti dulu. Tapi di kantong tasku ada segenggam bukti yang akan membuat senyum itu berubah menjadi akhir cerita. Untuk mereka yang mengira semuanya bisa dicuri begitu saja. Seminggu berlalu sejak rencanaku mulai dijalankan. Semuanya tampak berjalan seperti biasa, seolah tak ada badai yang menunggu di balik langit cerah restoran itu. Arga semakin menikmati perannya sebagai pemilik besar. Ia berdiri di tengah ruang makan setiap siang, menyapa pelanggan dengan senyum yang terlalu lebar, seperti aktor yang ketagihan tepuk tangan. Kadang aku berdiri di pojok dapur, memperhatikannya dari balik kaca jendela kecil. Cara ia berbicara, cara ia menggenggam bahu Nisa di depan semua orang. Semuanya memamerkan satu hal, kesombongan. Sementara itu, aku hanya menatap, diam, dan menyusun setiap detail dalam pikiranku. Karena diamku bukan karena tak mampu melawan. Diamku adalah perhitungan. Beberapa pelanggan lama datang dan heran melihat perubahan suasana. Bu Rara kemana ya? Kok sekarang yang sering muncul Mas Arga? Tanya seorang pelanggan perempuan. Arga tersenyum ramah, menjawab enteng, istri saya sekarang istirahat. Semua operasional saya yang pegang. Biar profesional. Aku yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum dari balik dapur. Ia pikir profesional itu artinya menghapus jejak orang yang membangun segalanya. Lucu. Suatu hari, Nisa datang padaku dengan senyum lebar. Mbak Rara, nanti tolong bantu di dapur ya. Mas Arga minta aku yang handle acara pelanggan minggu depan. Katanya, kita mau launching menu baru. Aku menatap wajah mudanya lama. Di matanya ada kebanggaan, tapi juga ketidaktahuan. Baik, jawabku lembut. Aku bantu. Aku pastikan sambalnya pas. Ia tertawa, mengira aku sedang bercanda. Padahal aku sedang menyiapkan alat perang paling ampuh. Sambal panas, simbol dari rasa yang akan ia kenang seumur hidup. Sore harinya, aku berbicara dengan Pak Hadi lagi. Semua bukti transaksi sudah siap di tanganku. Lalu Bu Santi mengirim pesan. Investor siap hadir minggu depan. Pastikan acaranya terbuka untuk publik. Sempurna. Sempurna. Rencana yang kupersiapkan dalam diam, kini punya panggungnya sendiri. 1 minggu lagi. Di tengah sorot lampu dan tawa pelanggan, semuanya akan terungkap. Setiap malam aku menulis ulang rencanaku di buku catatan kecil. Tanggalnya kini sudah ditulis besar-besar. Sabtu, pukul 12. Restoran Rasa dan Rasa. Di bawahnya, kutulis kalimat pendek. Waktu pulang telah tiba. Hari-hari menjelang acara terasa panjang. Arga semakin sibuk, semakin bangga, semakin tinggi kepalanya. Ia memesan dekorasi baru, benar besar, bertuliskan Restoran Rasa dan Rasa. Kini di bawah kepemimpinan Arga Pratama. Saat aku melihat tulisan itu terpasang di depan pintu masuk, dadaku bergetar. Tapi bukan karena marah, karena aku tahu papan itu akan jadi saksi kejatuhannya. Di balik semua keramaian itu, aku menyiapkan satu hal kecil namun penting. Di dapur, aku menyimpan satu baskom sambal buatan tanganku sendiri. Pedasnya tak biasa. Racikan khasku yang dulu disukai pelanggan, yang kini sudah tak pernah mereka rasakan lagi sejak aku disingkirkan. Aku menatap warnanya yang merah menyala, lalu berbisik pelan. Kau pikir aku hanya bisa memasak, Arga? Kau lupa. Di setiap rasa, aku tahu bagaimana membuat orang menelan malu dengan api.
Seminggu terasa seperti 1 tahun. Setiap detik terasa panjang. Seperti dunia sedang menahan napas menunggu sesuatu. Dan di hari terakhir, sebelum acara dimulai, aku berdiri di depan cermin, memakai dress hitam sederhana dan kerudung putih. Aku bukan lagi perempuan yang ditipu. Aku adalah perempuan yang akan menunjukkan kebenaran. Dengan kepala tegak, tanpa teriak, tanpa air mata. Saat aku melangkah keluar rumah, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin langit pun tahu. Hari ini, kebenaran sedang menyiapkan kursinya di barisan depan. Sabtu siang, langit cerah, tapi udara terasa berat. Di jalan menuju restoran, aku bisa merasakan degup jantungku berpacu dengan suara mesin mobil. Di kaca spion, bayanganku tampak begitu tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang akan membalikan hidupnya dalam 1 siang. Begitu mobilku berhenti di depan Rasa dan Rasa, suara musik dan tawa terdengar sampai keluar. Parkiran penuh mobil mewah, tamu-tamu berdandan rapi, kamera ponsel di mana-mana. Panggung sudah disiapkan. Dan aku hanya perlu berjalan. Aku belum sempat membuka pintu mobil ketika seseorang mengetuk kaca jendela. Arga, wajahnya penuh senyum, senyum kemenangan. Rara, katanya dengan nada terkejut yang dibuat-buat. Kau datang? Wah, aku nggak nyangka. Tapi suaranya menurun. Restoran ini bukan milikmu lagi. Kau tahu, kan, kalimat itu? Lagi. Kalimat yang dulu menamparku, kini terasa seperti lagu pengantar kemenangan bagiku. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. Tenang saja, Mas. Aku cuma datang mau makan. Sekali-sekali jadi tamu di rumah sendiri. Nggak salah kan? Ia terdiam sejenak. Mungkin heran kenapa aku tidak marah. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, beberapa pelanggan mengenaliku. Itu Bu Rara? Wah, pemilik pertama restoran ini kan? Suara-suara kecil mulai terdengar. Kamera ponsel mengarah ke arahku. Arga berusaha tetap tersenyum, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ia tak suka kehilangan kendali. Aku melangkah turun dari mobil dengan langkah yang mantap. Setiap tatapan terasa menusuk. Beberapa penuh hormat, beberapa penuh gosip. Tapi aku tak peduli. Aku datang bukan untuk menjelaskan masa lalu, tapi untuk menunjukkan kebenaran di hadapan semua mata. Begitu aku masuk ke dalam restoran, aroma masakan langsung menyapa. Wangi sambal, ayam goreng, dan nasi hangat semua terasa familiar. Seolah waktu tidak pernah berlalu. Tapi yang berbeda adalah suasananya. Kini ada Nisa, berdiri di belakang Arga, dengan senyum bangga dan busana rapi. Aku melihatnya sebentar, lalu menatap panggung kecil di tengah ruangan tempat di mana Arga berdiri, siap memberi sambutan. Selamat datang semuanya. Suaranya lantang, penuh percaya diri. Terima kasih sudah hadir dalam acara spesial ini. Restoran Rasa dan Rasa kini semakin berkembang. Semua ini berkat kerja keras kami, keluarga besar Rasa dan Rasa. Tepuk tangan pun menggema, kamera menyorot, wartawan lokal memotret. Aku berdiri di antara kerumunan, memegang nampan kecil berisi sambal hasil, racikan tanganku sendiri pagi tadi. Arga melanjutkan, restoran ini adalah simbol perjuangan, kerjasama, dan cinta. Aku menatapnya, lekat-lekat. Kerja, sama, cinta? Kata-kata itu terasa seperti pisau tumpul yang ia gunakan untuk menyayatku perlahan. Tiba-tiba mataku bertemu pandang dengan Nisa. Gadis itu menunduk sedikit, tapi bibirnya masih tersenyum. Ia tidak tahu, senyum itu hanya akan bertahan beberapa menit lagi. Ketika sambutan hampir selesai, aku melangkah maju. Suara langkahku di lantai kayu membuat beberapa orang menoleh. Arga menatapku dari panggung. Ekspresinya berubah antara gugup dan tidak percaya. Aku berhenti tepat di depan meja pelanggan utama. Sebelum acara selesai, kataku pelan tapi tegas. Boleh aku bicara sebentar? Ruangan
mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Kamera ponsel mulai merekam. Arga tertawa kaku. Rara, ini acara resmi. Kalau mau bicara, nanti aja. Aku memotong kalimatnya. Tenang saja. Nggak lama, aku cuma ingin mengucapkan selamat atas restoran yang kau curi. Tepat setelah itu, ruangan terdiam sepenuhnya. Beberapa tamu berbisik. Ekspresi Arga memucat. Apa maksudmu? Aku tersenyum lembut, lalu mengangkat nampan kecil di tanganku. Dan ini, kataku perlahan, adalah sambal yang dulu membuat restoran ini terkenal. Sambal yang aku buat sendiri. Sambal yang dulu kita racik berdua. Tapi, hari ini, aku ingin kembalikan rasanya padamu. Seketika, aku menyiramkan sambal itu ke arah jas mewahnya. Panas, pedas, dan penuh malu. Jerit kecil terdengar. Beberapa tamu menahan napas. Beberapa tertawa tidak percaya. Arga berdiri membeku. Wajahnya merah bukan karena sambal, tapi karena harga diri yang terbakar. Dan di tengah keheningan itu, aku hanya berkata pelan, "Selamat, Mas. Sekarang kau bener-bener punya rasa yang tak akan pernah kau lupakan." Sambal itu menetes dari jas mahalnya, menyisakan warna merah menyala di dada Arga. Suara bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Beberapa tamu menutup mulut, menahan keterkejutan. Sementara sebagian lainnya mulai merekam. Ponsel-ponsel terangkat tinggi. Kilatan kamera berhamburan seperti hujan kilat. Arga berdiri terpaku di tempat. Matanya menatapku tajam. Marah, tapi juga ketakutan. Ia ingin bicara, tapi suaranya seolah tertelan oleh udara. Sementara aku berdiri tegak di depannya, tak sedikit pun menunduk. "Rara, kamu gila," katanya akhirnya dengan suara gemetar. Aku tersenyum tenang. Mungkin, tapi kegilaanku masih kalah jauh dibanding caramu mencuri milik orang lain. Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. "Curi? Dia ngomong apa? Apa maksudnya?" Ya, suasana berubah dari kekaguman menjadi kebingungan, lalu menjadi keheningan yang mencekam. Aku membuka tas kecilku, mengeluarkan amplop coklat tebal. "Di dalam sini," kataku lantang, "ada bukti lengkap bahwa semua dokumen kepemilikan restoran ini dipalsukan. Surat yang aku tanda tangani atas nama pajak. Ternyata surat peralihan aset. Semua atas nama Arga Pratama." Aku menatap tamu-tamu satu persatu. Dan yang lebih menarik, suaraku pelan tapi tajam. Uang restoran juga mengalir ke rekening pribadi seseorang bernama Nisa Fitriani. Semua mata beralih ke Nisa. Gadis itu terdiam. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Ia berusaha tersenyum tapi gagal. "Bu Rara, saya cuma ikut perintah. Saya nggak tahu apa-apa." Suaranya pecah di tengah keramaian. Arga melangkah maju, berusaha meraih amplop di tanganku. "Cukup, ini fitnah," teriaknya. Aku mundur setengah langkah, tetap menatapnya tanpa gentar. "Fitnah? Fitnah?" tanyaku pelan. "Kalau fitnah, kenapa namamu ada di rekening restoran? Kenapa tanda tanganku dipakai tanpa izin?" Lalu ku angkat flash disk kecil yang tergantung di kalungku. "Dan kenapa semua bukti digitalnya cocok?" Ruangan mendadak meledak oleh suara heboh. Beberapa tamu langsung menyiarkan di media sosial. Beberapa bahkan memanggil wartawan yang sudah ada di sana untuk meliput. Semua wajah berbalik menatap Arga. Ia tidak lagi terlihat seperti pemilik restoran, melainkan seperti seseorang yang sedang diadili di tengah kerumunan. Wajahnya merah padam, matanya liar mencari simpati, tapi tak ada yang tersisa untuknya. Bahkan Nisa menjauh perlahan, menunduk, seolah ingin lenyap. Sementara aku hanya berdiri diam, seperti seseorang yang sudah menunggu momen ini terlalu lama. "Aku tidak ingin memenjarakanmu, Arga," kataku akhirnya, dengan nada tenang yang mematikan. "Aku hanya ingin dunia tahu siapa sebenarnya yang bekerja dan siapa yang bersembunyi
di balik kerja keras orang lain. Suara tepuk tangan terdengar pelan di sudut ruangan. 1, 2, lalu makin banyak. Beberapa pelanggan lama tersenyum kepadaku, senyum yang bukan hanya kagum, tapi hormat. Arga menunduk. Mungkin malu, mungkin marah, mungkin hancur. Ia memegang jasnya yang masih berlumur sambal, lalu berjalan cepat keluar restoran tanpa menoleh. Aku menatap punggungnya sampai hilang di pintu. Hening, semua mata kini tertuju padaku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Aku berdiri di tempat yang dulu dibangun dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, untuk pertama kali sejak sekian lama, aku merasa pulang. Aku menghela napas pelan, lalu berkata pada para tamu, "Terima kasih sudah hadir hari ini. Restoran ini mungkin sempat kehilangan arah. Tapi mulai hari ini, rasa dan rasa akan kembali pada rasa yang seharusnya." Tepuk tangan bergema lagi. Beberapa karyawan meneteskan air mata, dan aku hanya menunduk, bersyukur tanpa euforia, karena kemenangan sejati bukan soal membuat orang jatuh, tapi menegakkan diri setelah dijatuhkan. Saat keluar dari restoran sore itu, langit tampak oranye, matahari mulai turun perlahan. Di balik kaca jendela, aku melihat papan nama restoran memantulkan cahaya senja. Aku tersenyum kecil dan berbisik. Akhirnya, rasa yang hilang kembali. Langit sore menggantung berat di atas restoran yang kini perlahan sepi. Tamu-tamu mulai meninggalkan tempat itu dengan bisikan dan tatapan heran. Kamera ponsel masih menyorot, tapi sensasinya sudah lewat tiang. Tersisa hanya sisa keheningan dan aroma sambal yang mengering di lantai. Aku melangkah keluar perlahan, melewati pintu kaca yang dulu kubersihkan sendiri setiap pagi. Udara sore terasa aneh hangat, tapi juga ringan. Seperti beban yang selama ini menempel di dadaku, akhirnya terlepas. Di halaman depan, Arga berdiri membelakangiku. Jasnya sudah dilepas, wajahnya kusut, dan rambutnya berantakan. Ketika aku menghampiri, ia menoleh. Matanya merah. Bukan karena sambal, tapi karena malu yang akhirnya ia rasakan sendiri. "Rara," suaranya pelan, serak, "kamu puas?" Sekarang aku berhenti beberapa langkah darinya. "Tidak," jawabku datar. "Aku tidak pernah mencari kepuasan dari menghancurkan seseorang. Aku hanya ingin kebenaran kembali ke tempatnya." Ia menatapku lama, seperti mencoba membaca sesuatu di wajahku. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa nggak langsung lapor polisi? Kenapa harus mempermalukan aku di depan semua orang?" Aku mengangkat daguku sedikit. "Karena kamu mengambil semuanya di depan semua orang juga. Arga, kau buat aku terlihat bodoh, lemah, tak berguna. Dan sekarang, dunia hanya melihat apa yang sebenarnya terjadi." Ia terdiam. Angin sore berembus, membawa suara pelan dari dalam restoran. Karyawan sedang membersihkan meja. Suara air, piring, sendok, suara yang dulu selalu menenangkan, kini hanya meninggalkan gema kosong di antara kami. "Rara, aku cuma ingin diakui. Selama ini semua orang bilang restoran itu sukses karena kamu. Aku cuma ingin dihargai." Kata-katanya nyaris seperti bisikan anak kecil yang takut. Aku menarik napas panjang. "Dan untuk dihargai, kau memilih mencuri? Kau pikir pengakuan bisa dibeli pakai tanda tangan palsu dan kebohongan?" Suaraku gemetar. Tapi bukan karena marah, karena sedih. Sedih menyadari bahwa cinta yang dulu kubangun ternyata hancur bukan karena orang ketiga, tapi karena ego. Arga menunduk. "Aku salah," katanya pelan. Aku tersenyum getir. "Salah? Kau bukan sekadar salah, Arga. Kau melupakan siapa yang selalu berdiri di sebelahmu. Aku tidak ingin melihatmu hancur. Tapi sekarang, kau sudah melakukannya sendiri." Ia menatapku lagi. Kali ini, dengan mata berkaca. "Jadi, ini akhir kita?"
Aku terdiam sejenak, memandang wajah yang dulu begitu ku kenal. Tidak, jawabku lembut. Ini bukan akhir. Ini cuma saatnya aku berhenti berjuang sendirian. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun jatuh di antara kami. Aku melangkah mundur satu langkah. Pergilah, Arga. Bersihkan dirimu. Aku sudah tidak menaruh dendam. Tapi jangan pernah lagi datang ke tempat ini. Karena mulai hari ini, rasa dan rasa bukan sekadar restoran. Aku menatapnya dalam. Ini simbol dari luka yang sudah sembuh. Dan aku tak mau kau menyentuhnya lagi. Arga menutup matanya, menunduk dalam diam, lalu melangkah pergi tanpa kata. Langkahnya berat, tapi aku tidak menoleh. Aku berdiri tegak, menatap langit sore yang berubah jingga. Ketika bayangannya benar-benar menghilang di tikungan, aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya kelegaan bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Aku menatap papan nama restoran sekali lagi. Huruf-huruf rasa, dan rasa tampak berkilau diterpa matahari terakhir sore itu. Ku peluk diriku sendiri pelan dan berbisik. Kini, rasa ini benar-benar milikku lagi. Dan di kejauhan, suara azan maghrib terdengar. Suara yang menutup hari paling panjang dalam hidupku. Hari ketika aku akhirnya belajar bahwa membalas bukan tentang menyakiti, tetapi tentang menunjukkan siapa yang tetap berdiri setelah semuanya runtuh. Keesokan paginya, restoran itu sudah berubah menjadi sorotan seluruh kota. Berita tersebar cepat, bukan lewat media besar, tapi lewat ribuan video dari ponsel pelanggan semalam. Pemilik restoran disiram sambal oleh istrinya sendiri. Restoran terkenal ternyata hasil tipu daya. Headline itu muncul di mana-mana, disertai cuplikan videoku yang berdiri tenang dengan wajah dingin di tengah kerumunan. Aku tidak menonton videonya, tapi aku tahu dunia kini sudah tahu versi sebenarnya dari cerita kami. Bukan versi Arga, bukan versi gosip, tapi versi kebenaran yang selama ini kutahan dalam diam. Pagi itu, aku datang ke restoran lebih awal. Tidak ada Arga, tidak ada Nisa. Yang ada hanya karyawan-karyawan lama yang kini menatapku dengan tatapan berbeda. Bukan kasihan, tapi hormat. Bu Rara, suara itu pelan dari salah satu koki yang dulu ikut aku merintis. Ia mendekat, lalu memelukku sebentar. Terima kasih, sudah kembali. Aku tersenyum kecil. Kita nggak pernah benar-benar pergi, Mas. Kita cuma disingkirkan sejenak oleh waktu. Hari itu, aku meminta semua karyawan berhenti melayani pelanggan selama 1 jam. Kami duduk melingkar di ruang makan, mematikan musik dan hanya berbicara dari hati ke hati. Aku nggak mau ada yang takut, kataku. Restoran ini berdiri bukan karena uang, tapi karena rasa. Dan rasa itu datang dari kita semua, bukan dari satu nama di atas akta. Mereka mengangguk, beberapa meneteskan air mata. Dan saat itu aku sadar, rasa dan rasa bukan sekadar bisnis. Ia adalah keluarga yang sempat dipatahkan, tapi tak pernah benar-benar mati. Menjelang siang, pelanggan mulai berdatangan, bukan karena penasaran, tapi karena ingin mendukung. Beberapa ibu-ibu yang dulu jadi pelanggan setia datang membawa bunga. Bu Rara, kami lihat videonya. Kami tahu siapa yang sebenarnya kerja keras di sini. Aku menunduk, menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya, ucapku pelan. Restoran kembali ramai, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi pamer, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya tawa tulus, aroma masakan yang jujur, dan rasa kebersamaan yang mengalir hangat. Seorang jurnalis muda datang sore itu, meminta wawancara singkat. Bu Rara, bagaimana rasanya setelah semua yang terjadi? Aku tersenyum, menatap kamera. Rasanya seperti sambal, pedas, tapi justru itu yang membuat hidup punya rasa.
Wartawan itu tertawa kecil, lalu menutup kameranya. Jawaban itu ternyata menyebar cepat. Dikutip di berbagai media sosial, komentar demi komentar membanjiri laman restoran. Perempuan kuat, panutan, panutan. Rasa yang sejati memang gak bisa dicuri. Di balik semua kehebohan itu, aku hanya duduk di kursi pojok, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap para pelanggan. Suara tawa memenuhi ruangan, piring beradu dengan sendok. Anak-anak berlari kecil di antara meja. Semuanya hidup, semuanya nyata. Aku teringat pada malam pertama restoran ini buka. Saat aku dan Arga masih bahagia, tertawa, menyajikan sambal pertama untuk pelanggan pertama kami. Rasa itu dulu sempat hilang, tapi kini kembali. Tidak dalam bentuk cinta romantis, tapi cinta pada perjuangan yang tak sia-sia. Di luar, papan nama besar Rasa dan Rasa telah diperbarui. Kini di bawahnya tertulis huruf kecil berwarna emas. Dibangun dengan cinta, dijaga oleh kebenaran. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi setidaknya aku sudah kembali menjadi diriku sendiri. Dan setiap pelanggan yang datang hari itu tanpa sadar menjadi saksi bahwa kejujuran, meski sempat disiram sambal panas, tetap punya cara sendiri untuk harum kembali. Beberapa hari setelah kejadian di restoran, dunia maya masih belum berhenti membicarakannya. Videoku menyiram sambal ke jas Arga telah ditonton jutaan kali. Ada yang tertawa, ada yang memuji keberanianku, dan tak sedikit yang menulis, perempuan ini tidak marah. Dia hanya mengembalikan rasa. Awalnya aku takut kalau kejadian itu akan membuat reputasi restoran rusak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap hari, semakin banyak orang datang. Bukan karena gosip, tapi karena rasa penasaran yang berubah menjadi penghargaan. Pelanggan datang dari luar kota. Beberapa dari mereka berkata, "Bu Rara, kami mau mencicipi sambal legendaris yang jadi saksi keadilan." Aku hanya tertawa kecil. Tak pernah kubayangkan sesuatu yang dulu jadi simbol rumah tanggaku kini menjadi simbol kekuatanku. Sementara itu, kabar tentang Arga dan Nisa mulai menyebar di media. Awalnya samar, hanya rumor yang muncul di kolom komentar. Tapi perlahan, bukti-bukti yang kukumpulkan bersama pengacaraku mulai keluar ke publik. Semua tertulis rapi. Aliran dana restoran ke rekening pribadi, pembelian properti atas nama pihak ketiga, hingga pemalsuan tanda tanganku yang sudah diverifikasi ahli. Surat panggilan resmi dari pihak berwenang pun akhirnya dikirim. Arga tidak bisa menghindar lagi. Ia mencoba menutupi dengan alasan kesalahan administrasi, tapi bukti terlalu jelas. Beberapa kali ia muncul di berita. Wajahnya tampak jauh berbeda dari pria yang dulu penuh percaya diri. Kini, setiap kali namanya disebut, yang mengikuti bukan lagi tepuk tangan, tapi komentar tajam dari publik. Kalau rasa dicuri, lidah akhirnya tahu mana yang palsu. Sementara Nisa, ia menghilang dari publik, menutup akun media sosialnya, dan kabarnya pergi keluar kota. Aku tidak mencari tahu lebih jauh. Aku tidak butuh melihat kejatuhan mereka, karena aku tahu waktu akan menyelesaikan bagian yang tidak bisa kusentuh. Sore itu, aku duduk di teras restoran, memandangi cahaya matahari yang mulai turun perlahan. Di tanganku, sebuah amplop putih dari pengacaraku. Isinya surat resmi pemulihan hak milik atas Rasa dan Rasa, atas nama Raras Ayuningrum. Tanganku bergetar saat membacanya, bukan karena bangga, tapi karena akhirnya segalanya kembali ke tempat yang benar. Aku menutup amplop itu, menatap papan restoran, dan tersenyum kecil. Restoran ini bukan milikmu lagi. Kata-kata itu kembali terngiang di kepalaku. Namun kali ini, suaranya tak lagi menyakitkan. Aku menjawab dalam hati, "Kau benar, Arga. Restoran ini memang bukan milikmu, tapi sejak awal juga bukan milik siapapun
yang tak punya rasa. Beberapa pelanggan menatapku dari kejauhan, melambai dengan senyum hangat. Mereka tak tahu apa yang kupikirkan. Yang mereka tahu hanya satu, bahwa perempuan ini sudah berdiri kembali setelah dihancurkan. Dan mungkin itulah bentuk keadilan paling indah. Ketika kau tak perlu menjatuhkan siapapun, karena kebenaran sudah cukup untuk menundukkan. Malamnya, aku menulis di buku catatan kecilku, halaman terakhir. Dulu, aku menulis daftar dendam. Kini aku menulis daftar syukur. Terima kasih Tuhan, telah mengajarkan bahwa diam bukan lemah, dan rasa sakit bukan akhir. Aku menutup buku itu, menatap ke arah dapur, di mana suara gorengan dan wangi sambal kembali memenuhi udara. Setiap suara, setiap aroma, terasa seperti musik kemenangan yang lembut, bukan tentang mengalahkan, tapi tentang memaafkan. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Akhirnya, rasa kembali punya rasa. Sudah 2 bulan berlalu sejak hari itu. Restoran Rasa dan Rasa kini terasa berbeda. Lebih sederhana, lebih hangat, lebih jujur. Tidak ada lagi dekorasi mewah. Tidak ada lagi pidato kosong di panggung. Yang tersisa hanya aroma sambal, tawa pelanggan, dan langkah-langkah jujur yang menapaki lantai dapur dengan rasa bangga. Aku kini duduk di meja dekat jendela setiap pagi, menatap cahaya matahari yang masuk perlahan. Di hadapanku ada segelas teh hangat dan buku catatan kecil yang sudah mulai lusuh. Buku itu saksi semuanya, dari air mata, rencana, hingga rasa lega. Dan di halaman terakhirnya, aku menulis satu kalimat sederhana. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan bagaimana cara pulang. Hidupku kini tenang, bukan karena segalanya kembali seperti dulu, tapi karena aku tak lagi menuntut segalanya untuk tetap sama. Aku belajar bahwa tidak semua yang hilang harus dicari kembali, dan tidak semua yang hancur harus diperbaiki. Beberapa hal memang harus dibiarkan runtuh, agar sesuatu yang baru bisa tumbuh. Beberapa kali aku masih mendengar kabar tentang Arga. Katanya, ia mencoba membuka usaha baru di luar kota, tapi tidak berjalan baik. Aku tidak merasa puas mendengarnya. Tidak ada rasa senang atas kejatuhan orang lain. Hanya ada rasa kasihan dan doa singkat. Semoga kau menemukan rasa yang sebenarnya. Arga, bukan di piring, tapi di hati. Sedangkan Nisa, ia pernah mengirim pesan pendek padaku beberapa minggu lalu. Maaf Bu Rara, saya ikut salah langkah. Saya tidak tahu kalau semua akan sejauh ini. Aku membalas dengan satu kalimat. Tidak apa-apa, kita semua pernah salah jalan. Tapi jangan berhenti berjalan. Dan setelah itu, aku benar-benar merasa bebas. Tidak ada sisa amarah, tidak ada dendam yang tertinggal. Hanya kedamaian. Yang anehnya, terasa jauh lebih manis daripada semua kemenangan yang pernah kubayangkan. Sore ini restoran sepi. Hanya ada suara sendok beradu dengan piring. Aku berjalan ke dapur, mengambil ulekan batu kesayanganku. Benda yang dulu selalu kugunakan setiap kali ingin melepas stres. Kali ini, aku mengulek sambal. Bukan karena marah, tapi karena bahagia. Bau cabai dan bawang memenuhi udara, membuatku tersenyum kecil. Koki muda yang baru bergabung menatapku. Kagum, Bu? Ini resep sambal yang viral itu ya? Aku tertawa pelan. Bukan, jawabku. Ini versi tenang. Sambal yang tidak untuk balas dendam, tapi untuk bersyukur. Ia tertawa, dan aku kembali bekerja. Tangan-tangan yang dulu gemetar karena kehilangan, kini bergerak mantap. Setiap adukan terasa seperti doa. Doa untuk masa lalu yang sudah selesai, dan untuk masa depan yang baru dimulai. Menjelang senja, aku keluar ke halaman depan. Langit berwarna oranye keemasan, seperti warna sambal yang sempurna. Aku menatap papan nama besar di atas pintu masuk restoran Rasa dan Rasa. Kini, aku tak lagi melihatnya sebagai luka, tapi sebagai perjalanan. Perjalanan
tentang bagaimana cinta bisa tumbuh, patah, lalu kembali menjadi kekuatan. Aku menutup mata dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan," karena akhirnya aku bisa tersenyum tanpa harus membalas apapun. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma masakan dan suara tawa pelanggan yang datang. Aku tersenyum, lalu melangkah masuk ke restoran, ke tempat di mana semuanya berakhir dan juga dimulai kembali. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa utuh.